Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Dwi Putri, NIM 2022-210086. Di sini saya akan menjelaskan tentang penataan daerah otonom. Istilah daerah otonom di Indonesia memunculkan dua penafsiran utama. Yang pertama yaitu ditafsirkan sebagai area atau teritorial atau kekuasaan atas luas tanah tertentu. Penafsiran berikutnya tentang daerah otonom dipengaruhi oleh pendekatan yang lebih berorientasi kepada orang. Makna daerah otonom sendiri ialah sebagai kumpulan orang yang secara satu kesatuan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang variabel penataan daerah. Meskipun terdapat ragam kompleksitas yang khas di setiap negara, umumnya penetapan batas daerah dibutuhkan karena beberapa hal. Menurut Smith 1985 mengungkapkan arti penting penetapan daerah tersebut sebagai penentuan pola spesial kehidupan sosial dan ekonomi, rasa identitas politik, dan efisiensi pelayanan publik. Pembedaan daerah berdasarkan karakteristik kawasan pedesaan dan perkotaan pada dasarnya merupakan salah satu contoh penentuan batas daerah berdasarkan pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi. Pada kawasan pedesaan dengan karakteristik sosialnya yang paguyuban dan karakteristik ekonominya yang didasarkan pada sektor agraris, berbeda dengan kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik sosial bersifat pembayaran dengan karakteristik ekonomi yang dominan sektor jasa. Tiga aspek penentu penataan daerah yaitu pola spasial kehidupan sosial ekonomi, identitas politik, dan efisiensi pelayanan publik. Pertimbangan efisiensi ekonomi. Pertimbangan efisiensi ekonomi yang menjadi dasar bagi penentuan batas daerah meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah perhitungan tentang biaya perjalanan dan komunikasi rendah sehingga menyebabkan efisiensi dan baiknya pelayanan publik koordinasi pemerintahan. Yang kedua, sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan finansial, tanah, dan sumber daya lainnya dari dalam daerahnya sendiri, sehingga meminimalkan ketergantungan ekonomi dari susunan pemerintahan di atasnya atau bergantung pada daerah lainnya. Yang ketiga, minimalisasi biaya eksternalitas yang berasal dari daerah lainnya, sehingga dapat menyebabkan biaya tambahan bagi suatu daerah. Yang keempat, kemampuan melakukan fasilitasi, kolaborasi, dan koordinasi di antara berbagai jenis pelayanan yang diberikan dan lembaga pelayanan yang ada. Yang kelima, kemampuan untuk menyesuaikan wilayah dengan lembaga swasta, masyarakat, dan pemerintah beserta sebagai kepentingan terkait untuk memfasilitasi kerjasama dan koordinasi guna kepentingan bersama dan interdependensi antar lembaga tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertimbangan efektivitas demokrasi. Pertimbangan selanjutnya adalah efektivitas demokrasi. Penetapan batas daerah otonom diharapkan mampu menjamin beberapa hal. Yang pertama, batas daerah yang tepat mampu mengeksplorasi dengan tepat tentang apa saja yang diinginkan oleh para pemilih. Yang kedua, batas daerah yang tepat akan menjamin keterwakilan yang adil bagi kaum minoritas. Yang ketiga, mudahnya aksesibilitas penduduk dalam memilih anggota dewan dan pejabat pemerintah daerah. Yang keempat, pemahaman publik terhadap sistem dan tujuan pemerintah daerah. Yang kelima, rentang kendali kekuasaan dan tanggung jawab yang mendukung pemerintah daerah untuk merespon kebutuhan penduduk setempat baik pada masa kini dan mendatang, serta memberikan pilihan-pilihan dalam penyediaan barang-barang publik. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.